Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah aku teruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu minumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi,
ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari misa malam hari ini boleh dikatakan misa terakhir. Karena besok tidak boleh ada misa. Setiap hari boleh misa, boleh berulang-ulang kali. Kecuali esok. Ada orang yang mau kawin dan bilang, boleh stop masa prapaskah? Saya bilang boleh. Mar Jumat Agung. Sampai satu kali habis ciong salib, mau baku ciong. Karena paksa Pak itu. Mengapa besok tidak boleh ada? Oleh karena besok itu satu rangkaian dengan malam hari ini. Maka sebentar, sesudah perayaan Ekaristi itu boleh disebut tidak ada berkat penutup, tidak ada pengutusan karena belum selesai. Besok tidak ada pembuka dan tidak ada penutup karena belum selesai, akan dilanjutkan hari Sabtu. Maka ini Tri hari Paskah, orang sebut Triduum. Jadi kalau dia masuk hari ini, masuk misa hari ini. Kong dia ndak masuk, besok pasti dia masuk Jumat Agung. Hari Sabtu, berarti dia sepertiga mati. Verlaming agak verlaming kan setengah-setengah. Dia ya 30%. Mungkin bibir, mata, kurang tangan bagoya mar ini sondak. DP iman Katolik ini, tanda bicara iman lain. Kalau dia masuk besok, nak masuk malam ini, kong besok cuma mau datang ciong salib, so dia tuh munafik. Dia ciong tuh Yesus, mar dia tidak mau rayakan simbolnya. Kalau kita Yesus taskop dia. Kalau mungkin orang bilang kasar. Iman malam hari ini diajarkan tentang radikal. Ada hal yang radikal untuk malam misa perjamuan akhir. Karena tuh murid-murid itu Yesus taruh sesuatu yang radikal. Sebagai malam yang terakhir, atau boleh disebut perjamuan terakhir, orang kan semua gambar istilah perjamuan terakhir. Itu bukan cuma soal makan bersama. Tadi di stasi tetapi di stasi, kong baku sedo begini,
seandainya perjamuan terakhir. Toh, sementara perjamuan kong tanah goyang sama dengan tadi. Kira-kira kata sahabat mau lebih dulu lari, Yesus atau rasul-rasul? Marsetang ini stasi. Saya bilang, saya yakin ngoni batanya karena ngoni mau lari lebih dulu. Marsetang yang ciri dari atas. Tapi bukan itu ceritanya. Malam hari ini sebagai perjamuan terakhir, Yesus mengajarkan sesuatu. Apa yang diajarkan? Itulah dalam liturgi bacaan hari ini. Yesus mengadakan perjamuan akhir itu sebagai untuk mengingat tentang tradisi agama Yahudi, agama perjanjian. Yang mana umat ini disebut umat terpilih. Panggilan Abraham seterusnya. Itulah umat terpilih. Dan dia berlanjut terus sampai waktu itu. Sehingga apa yang dijanjikan itu terlaksana pada hari itu, dibuat terus. Itu dalam bacaan pertama. Dan puncaknya itu pembebasan. Itulah Paskah Yahudi. Itulah pesta kebebasan. Dan itu Yesus buat bersama murid-muridnya. Karena dia mau menjaga itu. Dia orang Yahudi. Ada tuh anak sekolah tanya, Yesus agama apa? Dia bilang Katolik. Dia bilang memang pebiong untuk anak peguru yang dasi ajar pangan. Yesus agama Yahudi. Orang Katolik Kristen ini, Yesus kan tidak mendirikan agama. Kita ini agama tradisi para rasul. Nanti sebentar. Tapi sampai di situ dia buat perjamuan. Sehingga itulah Paskah. Maka itu tradisi ini yang paling penting. Saya suka dengan kata tradisi. Ada banyak hal yang tradisi berarti pengulangan. Dan dalam Kristianitas saya yakin atau sejauh yang saya tahu. Dalam seluruh agama Kristen, Katolisitas ini penjaga tradisi. Tradisi berarti mesti diulang. Kalau agama Yahudi, setiap malam perjamuan Paskah, orang, kepala keluarga, dia akan menceritakan ulang seluruh perjalanan hidup bangsa Israel. Dengan maksud satu, supaya dia anak-anak terus sampai dewasa dengar ulang sampai hafal. Itulah tradisi, diulang-ulang terus menerus. Oleh karena itu, saya pendukung dalam liturgi. Saya mau tradisi ini jalan. Mana yang menjadi kebiasaan gereja Katolik, ritus Romawi, jalan. Dan itu mesti ulang-ulang. Oleh karena itu besok lusa hari Sabtu dalam liturgi malam Paskah kita di gereja ini akan menggunakan ritus lengkap 7 bacaan komplit. Perjanjian lama itu 7 tambah 2 9. Siapa yang lupa boleh potong, ada misa di stasi. Boleh, di stasi itu cuma 3 bacaan perjanjian, 5 bacaan semua. Sini sambilang lengkap dengan doa, dengan mazmur, oh panjang. Ada yang bilang mau pendek di stasi. Maka karena pergi kita mau doakan semoga yang ada hidup diperpendek karena dia pilih liturgi pendek. Nah, kalau dia mati panjang tuh liturgi. Bukan. Untuk satu hal, ritus tradisi. Yesus mau menunjukkan itu, kesinambungan. Tapi yang kedua, dia pakai hari itu, perjamuan itu untuk memberikan makna yang baru. Itulah bacaan kedua dengan Ekaristi. Dengan makna mana? Yang kalau orang Israel bilang domba Paskah, itu berarti potong domba.
Kata orang sini potong babis toh kan. Kalau di belakang situ ada ular, patol ada 12 ekor. Ada di orang mau pakai perjamuan Paskah. Yesus memberikan makna bukan lagi hewan, tapi dia. Itulah Ekaristi yang orang rayakan. Dan dia bilang, buatlah ini sebagai kenangan akan daku. Jadi kata mengenang Kristus cuma satu, Ekaristi. Jadi jangan pernah bilang ingat Kristus ke pamalas Ekaristi. Satu saja itu. Itu yang kedua. Maka lihat baik-baik. Dan malahan dia lanjutkan ke depan setiap kali buat. Bukan lagi cuma mengingat tradisi, tapi ada sesuatu tradisi baru. Maka tradisi yang sudah ada dia tambah dengan sesuatu. Dan itu diulang-ulang terus-menerus. Itu yang kita rayakan hari ini. Malam atau Kamis Putih, yakni hari ulang tahun Ekaristi. Sakramen Ekaristi. Tapi sekaligus yang ketiga, itu yang dalam bacaan Injil. Agar supaya perjamuan itu tidak hanya formalitas. Ada yang tidak suka, marah apa-apa. Orang ada Paskah bersama. Apa itu Paskah bersama? Oh, ada Paskah nasional. Ada, diundang. Pasti ibadah, menyanyi, doa, minum setelah pulang. Tidak salah. Tapi Paskah Kristiani itu bukan itu ibadah itu. Paskah Kristiani itu ini Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu tuh Paskah. Jadi kamu bilang Paskah bersama, ulang tuh Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu baru komplit Paskah. Kalau kurang ekor itu formalitas. Kalau tinggal duduk bersama dan itu foto bersama, formalitas. Agar supaya tidak jadi formalitas sesuatu yang Yesus taruh. Yakni hukum kasih. Dan hukum kasih itu dia sudah ajarkan. Dan dia buat dalam bentuk yang sederhana tapi radikal. Pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki semasa orang Kristus Yahudi itu tidak pernah dibuat oleh Tuhan, apalagi guru. Itu dibuat oleh budak, hamba sahaya, pelayan, abdi dan sebagainya. Tidak pernah guru atau bos Tuhan harus membasuh kaki. Mengapa kaki? Ada tuh usul, sekarang kita jangan pembasuhan kaki. Tumulu balalar pembasuhan mulu. Dah usulkan, kenapa cuma bapak-bapak? Itu juga berikut ibu-ibu, apa-apa. Cuma kalau ibu-ibu pembasuhan kaki ya, yang pakai rok, yang kita setengah mati pindah. Cuma simbol. Tapi ada sesuatu yang di sana. Karena kaki itu dianggap yang paling kotor. Orang kan berjalan nggak sama dia sekarang pakai sepatu. Dan itu cuma. Dan yang sebut itu guru. Kalau kita mengerti kata guru bagus. Guru itu bukan teacher. Teach itu mengajar. Guru itu bahasa Sanskerta lebih dalam dari teacher. Dia tidak pernah, dia mungkin tidak berdiri di kelas. Tidak mengajar formal. Tidak. Tapi guru dia semua kata. Menjadi teladan, mengayomi, merangkul, menggerakkan orang. Semua kata-kata yang pemberdayaan ada pada kata guru. Memberdayakan, bukan memperdayakan. Dan itu Yesus buat untuk 12 orang ini yang sebentar orang sebut rasul-rasul. Kalau kamu disebut guru, kalau saya disebut guru backing, ngoni juga backing. Guru, para rasul.
yang diganti oleh para uskup. Apakah para uskup memang melayani? Tanin tahu. Berikut para imam. Apakah saya memang memberdayakan orang atau memperdayakan orang? Itu refleksi saya malam hari ini. Baru datang kepada semua yang di atas, ketua-ketua. Sekarang kan mantap ya, hobi orang. Ketua, siap. Ketua, siap. Untuk manat ketua. Ketua kepala ini. Ada kepala Skopong, ada kepala Remi, ada kepala... banyak kepala. Bagus juga. Kebetulan yang duduk. Yang duduk ini rupanya kepala-kepala. Ya, memang bagus. Gagas seksi liturgi dapil. Bukan ngoni, bukan. Kalau kata di GPI so bertobat orang dari tahun lalu. Itu sebelumnya setahun. Tapi seringkali pertanyaan kecil. Bukan cuma kepala-kepala. Kepala keluarga. Kepala kelompok. Yang orang kepala. Yang punya bawahan. Punya anggota. Pertanyaan sederhana. Apakah saya yang disebut kepala, yang dipercayakan banyak orang, yang dipercayakan kepada saya banyak orang, sungguh-sungguh memberdayakan karena kasih, ataukah memperdayakan? Dan itu refleksi yang ditunjukkan oleh Yesus. Apa dia buat tuh kasih? Esoknya itulah salib. Itulah yang dibuat dalam penghormatan salib. Malam hari ini kita rayakan Ekaristi. Ekaristi itu berarti perayaan bukan cuma syukur, perayaan kurban. Esok kita rayakan bagaimana bentuk pengorbanan terbesar. Saudara terkasih, mari kita mohon rahmat. Semoga malam hari ini menjadi bagian pertama dari Triduum, Trihari, Tridies untuk rangkaian Paskah. Semoga dapat menguatkan iman kita, iman Kristiani sebagaimana diteladankan oleh Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai simbol untuk kasih mengingatkan kita semua akan pelayanan untuk pemberdayaan, untuk mengembangkan orang, untuk ketulusan demi yang lain. Gereja juga mengadakan upacara pembasuhan kaki. Mari kita ikuti upacara ini. Semoga dengan teladan yang dibuat oleh Kristus, kita pun atas cara masing-masing sungguh dapat menjadi pelayan bagi orang lain, bagi sesama kita. Kita nyanyikan lagu dari Puji Syukur 498. 498. Cinta
Cinta
Saudara-saudara kasih, marilah kita bersatu dalam doa umat. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Marilah kita berdoa bagi Bapa Suci, para uskup, dan para imam. Semoga Bapa Suci Paus Leo XIV dan uskup kami Benediktus, serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin masyarakat. Semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi orang yang menderita. Semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya mengunggah setiap orang untuk terlibat memberikan pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi daerah yang berperang. Semoga daerah yang sedang mengalami peperangan mendapatkan kedamaian sejati serta kasih yang murni yang berasal dari Kristus, sumber cinta kasih sejati. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi kita semua. Semoga kita semua pada hari ini memperbaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kita masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kita terpancar pula dalam hidup bermasyarakat.
Marilah kita mohon. Mari kita berdoa juga bersama dengan wilayah rohani Santa Elizabeth yang menjadi penyelenggara perayaan Ekaristi ini. Semoga syukur dan berkat yang diwujud nyatakan dalam tugas-tugas dapat sekaligus menjadi berkat menguatkan iman, harapan, kasih untuk anggota umat dan juga untuk para pengurus. Terlebih-lebih, semoga dari persekutuan umat ini mereka dapat belajar untuk sungguh-sungguh peduli satu dengan yang lain. Marilah kita Kita berdoa juga bersama saudari Magdalena Maria Kaunang. Mau bersyukur untuk hari ulang tahun ke-29 tanggal 31 Maret 2026. Semoga syukur yang dipanjatkan ini dapat menjadi berkat untuk semua harapan baiknya. Tapi terlebih-lebih semoga imannya semakin diteguhkan, harapannya semakin dikuatkan dan berwujud dalam kasih di tengah-tengah tugas aktivitas kesehariannya. Marilah kita Ya Allah Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama kami seperti Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Puji syukur 378.
Puji syukur 380. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi, sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintah kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami, kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami, kami disucikan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Amin.
Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan Katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Leo dan uskup kami Benediktus, dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri, bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci saat Tuhan Yesus Kristus diserahkan bagi kami. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yusuf mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu yang kami persembahkan kepadamu pada hari ini, saat Tuhan kami Yesus Kristus menyerahkan kepada murid-muridnya misteri tubuh dan darahnya untuk dirayakan. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini, sehari sebelum menderita demi keselamatan kami dan semua orang, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Tuhan kami Tuhan kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putramu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut,
dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek, Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan, supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang, dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami, hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau berkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos, que sumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Beatum es regnum Et potestas et gloria
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Damai. Agnus Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur 418. Tuhan tak layak aku menyambut tubuhmu.
Puji syukur 422. Bakti 378. Tuhan di kau naungan hidupmu, indahkan doaku, bila hati mengarah padamu, limpahkan rahmat-Mu. Aku selalu diincar bahaya, sama
Saudara-saudara yang terkasih, sesudah doa, sesudah komuni, kita akan langsung dengan perarakan tidak ada berkat penutup, sehingga bagus disampaikan untuk besok. Perayaan Jumat Agung untuk penghormatan salib di Gereja Bunda Teresa Kalkuta itu dibuat 3 kali kesempatan, jam 12, jam 3, dan jam 6 sore. Kalau mau ikut 3-3 bagus juga. 3 kali ciong bagus juga. Sebelum daripada Yesus pi ciong di rumah, lebih baik ciong pada dia di sini. Karena kalau dia ciong di rumah, baku ikong. Sehingga kita boleh pilih dan mohon bantuan mungkin LC atau bapak-bapak. Karena kalau lihat tadi untuk jalan raya, semoga jangan ditutup. Atur baik-baik supaya peribadatan gereja Katolik tidak sampai mengganggu aktivitas masyarakat sarana umum, kecuali perizinan resmi. Itu untuk Jumat. Sedangkan besok pagi itu ada ibadah jalan salib di gedung gereja ini jam 7 pagi. Siapa yang mau untuk jalan salib boleh. Untuk hari Jumat sore itu semua umat di stasi akan bergabung di paroki. Tidak ada ibadah penghormatan salib di stasi. Sehingga pas kami ada 3 imam, maka 1 jam 12, 1 jam 3, 1 jam 6. Malam Paskah kita menggunakan 2 kesempatan juga, jam 6 dan di jadwal ditaruh jam 9. Ada kemungkinan muter lewat sedikit setelah jam 9 itu. Karena kita menggunakan rumusan yang lengkap dan dinyanyikan mana yang dinyanyikan. Karena ini liturgi terlengkap dan 1 tahun 1 kali. Saya senantiasa mau bahwa di gedung gereja kita ini sungguh-sungguh dirayakan liturgi gereja Katolik menurut ritus Romawi. Ada mungkin yang terlalu panjang, ya sudah tunggu pastor berikut yang pendek-pendek. Dan kali misa teriak langsung komuni kumpulan. Kita mau supaya di gedung gereja ini umat kita di sini juga boleh ke depan tahu tentang itu. Maka kita akan menggunakan 2 itu, jam 6 sore dan jam 9 atau lebih. Pokoknya seperti itu. Dengan upacara cahaya dan sebagainya. Hal-hal lain nanti akan disampaikan kemudian. Nanti sebentar kalau ada teguran di tempat itu, batas jam 12 itu sudah hening. Jam 12 malam. Kalau orang mau berjaga boleh juga di halaman sampai pagi. Asal jangan mabuk, jangan kasih pagi. Jumat Agung tadi dia tuh orang mau semayamkan, bukan orang lain. Tapi upacara adorasi cuma sampai jam 12 malam. Mari kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk secara pribadi kita ada suatu retret mengheningkan diri untuk Trihari Suci. Saya hampir lupa, hari Minggu itu ada perayaan anak misioner, anak dan remaja. Dari itu kami itu bukan anak tapi juga remaja. Untuk paroki itu saya setuju dan 1000% dirayakan di stasi Kima. Kalau ada anak-anak bagus di orang tua difasilitasi kumpul anak-anak, ada suatu kegembiraan bersama untuk mereka. Bikin di lokasi gereja itu kan
aman karena tertutup. Jadi boleh didukung kalau ada anak dan remaja untuk boleh bergabung di sana. Kecuali Miss Dinar. Miss Dinar dulu baru pergi, jangan sotre pergi semua kok. Kurang kita tuh bisa di sini sendiri, sudah ada Miss Dinar. Itu untuk hari Minggu. Mengapa disampaikan? Karena kalau Jumat Agung tidak ada pengumuman. Hening. Kalau ada pengumuman cuma boleh melampaskan. Maka disampaikan sekarang mendahului keheningan yang panjang, tapi suatu refleksi yang panjang juga. Mari kita bersatu dalam doa sesudah komuni dan kita akan lanjutkan dengan pemindahan sakramen dan acara tuguran. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini kami dikuatkan oleh perjamuan Putra-Mu. Semoga kami layak turut menikmati perjamuan abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita nyanyikan lagu dari Puji Syukur 501.
Puji syukur 560. Allah yang tersama di kamu sembah, sungguh tersembunyi roti wujudnya. Seluruh hati Allah tunduk berserah, ku memandang Engkau apa lainnya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah meninggalkan peringatan kesengsaraanmu dalam sakramen yang mengagumkan ini kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami dapat selalu menikmati buah hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Untuk teguran, kita menyanyikan lagu dari Puji Syukur 555. Umat berlutut.
semua pujian. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahkan kami harta, cinta, dan kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyikan lagu dari Mada Bakti 508. Ya hati Yesus Raja cinta, ditembusi tombak bangis, yang rela menanggung sengsara demi selamat dunia. Oh, duhai cinta yang abadi, betapa kau dihina. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Ya hati Yesus Raja cinta, sumber kasih yang abadi, dengan darah-Mu yang terhina, Kau pulihkan dosa kami. Oh, alangkah kejamnya kami harus menyakiti-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Ya Yesus, dengan cinta yang amat besar, Engkau rela menderita dan wafat demi keselamatan kami, para serdadu yang menganiaya dan menyalibkan Engkau. Tidak dihukum, melainkan Kau ampuni dan Kau doakan. Kepada penjahat yang bertobat, Kau janjikan keselamatan. Dan untuk kami semua, Engkau menjadi pelunas hutang dosa kami. Kami mohon, jadikanlah hati kami lembut dan murah hati, seperti hati-Mu. Dan ajarilah kami mencintai dengan cinta yang ikhlas, terutama kepada mereka yang miskin dan menderita. Sebab Engkaulah Raja cinta yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Puji syukur nomor 639.